Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel saya, yaitu Kondang TV. Oke teman-teman, pada kali ini atau pada konten kali ini saya akan memberikan atau membagikan cara atau tutorial membuat bakso di rumah. Jadi membuat bakso di rumah tanpa atau tidak di tempat penggilingan, teman-teman. Dan kali ini saya akan membuat bakso, yaitu bakso urat, teman-teman. Jadi saya akan membuat bakso urat atau bakso kasar. Ini dengan ukuran daging 1 kg, teman-teman. Jadi ini daging 1 kg, daging sapi. Ingat, daging sapi, teman-teman, 1 kg. Ini sudah saya giling, tapi giling tahap awal, teman-teman. Jadi ya, tetap menggunakan mesin, karena kalau menggunakan blender, yang jelas blender kita tidak akan kuat memblender daging sapi, teman-teman. Jadi hanya saya giling tahap awal atau lenyean atau heller seperti ini. Oke teman-teman, yang perlu kita siapkan adalah bumbu dari adonan bakso, yaitu bawang, teman-teman. Jadi bumbu utama bakso itu adalah bawang. Dari dulu saya menggunakan bawang putih sebanyak, untuk ukuran 1 kg sebanyak 10 butir, teman-teman, atau 10 siung bawang putih. Bawang putih mentah. Jadi untuk ukuran 1 kg saya biasanya menggunakan 10 butir bawang putih. Kemudian yang tak kalah adalah garam. Karena garam adalah untuk membuat adonan menjadi pentol, bisa berbentuk pentol, itu adalah garam. Garamnya adalah 1 sendok makan, teman-teman. 1 sendok makan penuh untuk garamnya. Kemudian proses selanjutnya adalah bawang putih kita ulek atau kita lembutkan bersama garam seperti ini. Kalau biasanya di penggilingan itu kan langsung dihancurkan oleh mesin penggiling. Untuk bawang putih dan garamnya nanti kan dicampurkan dalam penggilingan kalau di tempat penggilingan, teman-teman. Kita lembutkan sampai benar-benar lembut atau halus. Jadi dari dulu itu bakso itu identik bumbu utama adalah bawang putih, teman-teman. Jadi bawang putih itu memang untuk bakso itu rasanya sangat perlu tajam, atau terutama bawangnya, rasa bumbu-bumbu untuk adonan bakso, teman-teman. Bila bawang sudah lembut, kita kasih air sedikit pada ulekan tadi, teman-teman. Fungsinya hanya untuk membersihkan dalam pengambilan bawang dan garam tadi biar benar-benar bersih. Makanya saya gunakan air sedikit saja untuk membersihkan. Kemudian kita taruh ke daging yang sudah diheler kasar tadi seperti ini, teman-teman. Jadi biar bersih, biar tertuang semua ke dalam adonan yang sudah, atau daging yang sudah kita siapkan. Kemudian kita tambahkan penyedap rasa, teman-teman. Penyedap rasa kita kasih 1 sendok makan, teman-teman. Jadi kita kasih 1 sendok makan. 1 sendok makan penuh. Kemudian tak lupa kita tambahkan merica bubuk atau ladaku, teman-teman, sebanyak 1 sendok teh. Jadi ladaku atau merica bubuk hanya sebanyak
1 sendok teh teman-teman. Kemudian kita masukkan tepung baksonya teman-teman. Tepung bakso biar baksonya menjadi gimana ya? Menjadi utuh dan tidak pecah. Kemudian kita menambahkan tepung tapioka. Tepung tapioka teman-teman. Kita tambahkan tepung tapioka sebanyak 5 sendok. Sebanyak 5 sendok atau 150 gram. Jadi ini adalah bakso urat super teman-teman rasanya. Kemudian kita kasih telur 1 butir teman-teman. Jadi ukuran 1 kilogram ini saya biasanya kasih telur 1 butir teman-teman. Oke teman-teman, ini tahap pencampuran atau penambahan bumbu dan campuran tepungnya, telur dan sebagainya sudah selesai teman-teman. Jadi teman-teman di sini nggak perlu menambahkan air atau air es. Biasanya kalau di penggilingan itu menggunakan air es dan air, tapi karena di penggilingan itu menggunakan mesin jadi bisa tercampur dengan baik. Karena ini menggunakan tangan dan bikin di rumah sendiri, nggak perlu menambahkan air es. Karena apa? Karena saat tadi waktu penggilingan tahap awal tadi sudah mengandung air ataupun air es waktu membersihkan dagingnya. Jadi di sini saya tidak menambahkan bumbu-bumbu lainnya teman-teman, seperti lain-lainnya. Jadi bumbunya masih sama zaman seperti dulu, yaitu pada pokok intinya adonan bakso itu yaitu bawang putih, garam, penyedap rasa, dan telur serta merica teman-teman. Karena kalau zaman sekarang itu banyak membuat adonan pakai ditambahi bawang merah, terus sayur dan penyedap rasa yang lainnya. Karena apa? Karena sekarang itu banyak bakso yang dimodifikasi menggunakan dicampur ayam dan dicampur yang lain-lainnya. Tapi saya selalu menggunakan bumbu pokok adonan zaman dahulu teman-teman. Jadi tetap menggunakan bumbu-bumbu yang sederhana agar cita rasa daging sapinya benar-benar terasa teman-teman. Jadi kalau sekarang itu banyak menggunakan bumbu-bumbu yang lainnya, itu karena mereka berusaha membuat bakso itu seperti bakso sapi teman-teman. Tapi tetap tidak seperti yang aslinya. Oke teman-teman, kita akan mencampurkan atau mengulek atau pokoknya kita akan mencampur bumbu-bumbu serta campuran yang lainnya dengan daging sampai benar-benar tercampur teman-teman. Jadi kita campurkan sampai benar-benar tercampur dengan sempurna teman-teman. Kita campurkan terus, kita uleni sampai benar-benar bumbu-bumbu dan campuran-campuran yang lainnya tercampur dengan rata pada adonan teman-teman. Jadi tidak perlu dikasih air agar adonan tidak begitu lembek. Jadi nanti dalam tahap pencetakan bagi teman-teman yang pemula atau ingin membuat bakso sendiri itu dalam pencetakan akan lebih mudah teman-teman. Karena kalau terlalu lembek nanti kalau belum profesional nanti teman-teman akan sulit mencetak baksonya. Oke teman-teman, selanjutnya
proses selanjutnya kita siapkan air di atas kompor secukupnya. Kemudian kita nyalakan kompornya. Dan kita tunggu sampai air panas. Oke teman-teman, ini kelihatannya air sudah panas. Jadi air untuk mencetak pentol atau bakso teman-teman, itu nggak perlu sampai mendidih, pokoknya sudah panas. Sudah bisa untuk mencetak bakso atau pentol teman-teman. Seperti ini. Ini sudah panas. Jadi kita siap untuk mencetak dengan api tetap menyala tapi dengan volume api yang kecil teman-teman. Jadi air tetap di atas kompor dengan api yang tetap menyala. Seperti ini. Oke teman-teman, sebelum kita mencetak tahap berikutnya yaitu mencetakan baksonya, kita cuci tangan dulu. Cuci tangan menggunakan sabun agar tangan bersih teman-teman. Kemudian tidak lupa kita siapkan air di wadah untuk apa? Untuk mencuci sendok teman-teman. Jadi nanti tahap pencetakan itu sendok pasti akan berlumuran adonan. Jadi agar pencetakan berjalan dengan lancar, kita akan menyiapkan air untuk mencuci sendok tersebut teman-teman. Oke teman-teman, kita cetak dulu. Kita remat-remat adonan sesuai bentuk atau ukuran sebesar apa yang teman-teman kehendaki. Jadi teman-teman bisa membuat bakso di rumah dengan mudah dan teman-teman pasti bisa, saya yakin bisa. Seperti ini. Nah, jari jempol untuk menekan. Jadi teman-teman, kalau ini kan bakso urat teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin bikin bakso halus, teman-teman harus membuat atau menggiling di tempat penggilingan. Jadi nanti langsung sudah jadi adonan. Karena apa? Karena kalau menggunakan blender, yang jelas blender tidak akan kuat memblender sampai halus daging sapi teman-teman. Oke teman-teman, kita teruskan untuk mencetak baksonya seperti ini. Ini adalah bakso urat super teman-teman. Bakso urat daging sapi dengan rasa super. Jadi kalau adonan itu agak keras teman-teman, jadi semakin mudah dalam proses pembentukan. Mungkin pembentukan agak lama, tapi bentuknya akan lebih bagus dibanding yang agak lembek teman-teman. Jadi agak lembek atau agak cair itu akan sulit bagi teman-teman yang pemula atau teman-teman yang hanya bukan penjual tapi berkeinginan membuat bakso sendiri. Jadi sebaiknya adonan agak keras teman-teman. Oke teman-teman, bila adonan atau pencetakan sudah selesai dan tempat pancinya sudah lumayan penuh, kemudian kita akan menunggu sampai bakso sudah menjadi matang. Kita tutup kembali, kemudian api kita besarkan teman-teman. Kita besarkan agar proses pematangan baksonya cepat selesai. Oke teman-teman, ini ternyata sudah lama dan ternyata sudah naik ke atas permukaan air.
tandanya sudah matang dan sudah mendidih, kita akan mengangkat bakso atau pentolnya teman-teman seperti ini. Nah, bentuknya karena ini bakso kasar, bentuknya seperti ini teman-teman. Tapi yang jelas rasanya endul. Mantap. Bila teman-teman menghendaki mungkin bisa memotong daging di rumah atau dengan tapi sangat kecil-kecil sekali, tapi mungkin akan lebih sulit. Sebaiknya digiling kasar, atau kalau mau bakso lembut halus ya buat bakso di penggilingan saja teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya blender yang sangat kuat, mungkin juga bisa di blender saja di rumah. Oke teman-teman, untuk kuahnya bisa nggak usah dibuang, bisa untuk kuah baksonya. Jadi kaldunya sangat enak karena mengandung kaldu daging sapi. Oke teman-teman, cukup sekian dari kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang belum subscribe, yang sudah terima kasih. Oke, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan bila teman-teman menghendaki tutorial yang lainnya, silahkan komen di bawah ini. Atau mau bertanya-tanya, silahkan bertanya pada kolom komentar pada video saya ini. Oke teman-teman, semoga teman-teman kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan terhindar dari bencana COVID-19 yang melanda di dunia saat ini. Oke teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.